Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan hari ini. Insyaallah kita akan membahas tentang sistem kepartaian dan pemilihan umum. Yang akan disampaikan pada materi hari ini sifatnya umum, jadi sifatnya teoritis. Insya Allah nanti yang sifatnya praktis atau lebih khususnya sistem yang berjalan di Indonesia, silahkan bisa dibaca dan dicari, juga dikaji, baik itu dalam undang-undang pemilu ataupun dalam sumber-sumber yang lainnya. Yang akan dibahas yang pertama adalah tentang pengertian partai politik, yang kedua fungsi partai politik, yang ketiga klasifikasi partai politik, yang keempat pengertian pemilu, dan yang kelima sistem pemilu atau sistem pemilihan umum. Baik, yang pertama pengertian partai politik. Jadi apa itu partai politik? Nah, partai politik ini pertama lahir di negara-negara Eropa Barat. Jadi dalam sejarahnya lahir di negara Eropa Barat. Sebelum lahir sistem pemerintahan di Eropa Barat, ya pemerintahan yang terjadi di berbagai negara itu sistemnya rata-rata adalah kerajaan. Termasuk di dunia Islam pun kita tahu mungkin sesudah zaman Rasulullah itu yang terjadi adalah lebih ke dinasti atau kerajaan. Tapi tidak masalah sebetulnya, sebab dalam Islam ya nanti pengertian politik bisa jadi berbeda dengan pengertian politik yang didefinisikan dalam ilmu-ilmu politik sekarang. Kalau dalam Islam kan politik itu harisuddin wasiyasatu dunya. Politik itu adalah menjaga agama, harisuddin menjaga agama, wasiyasatu dunya dan mengelola dunia. Jadi tujuan berpolitik dalam Islam adalah menjunjung tinggi dan menjaga agama dengan siyasatu dunya, dengan cara mengelola keduniaan. Jadi tidak penting, bukan tidak penting, maksudnya tidak terlalu diperhatikan mau menggunakan model apa, apakah model misalnya model dinasti keturunan atau model-model yang lainnya. Model demokrasi pemilihan bisa juga dilaksanakan seperti yang pernah terjadi di masa kekhalifahan pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun dinasti dan lain-lain. Selama fungsi politik terjadi berjalan, maka itu bisa dikatakan sesuai dengan aturan. Jadi selama harisuddin, agama bisa terjaga, wasiyasatu dunya, dan dunia dapat dikelola dengan baik untuk kesejahteraan umat, maka sistem itu tidak menjadi sesuatu yang dipentingkan. Sebab dalam Islam yang paling penting adalah fungsinya, bukan ke prosedurnya. Walaupun tentu untuk ukuran zaman sekarang bisa jadi dua-duanya menjadi penting. Jadi itu dalam aspek sejarahnya. Jadi kalau di Barat, partai politik itu ya lahir pertama kali di negara-negara Barat sesudah sistem kerajaan dan sistem yang sudah kita bahas dulu, misalnya ke sistem gereja dan sistem kenegaraan kerajaan itu sudah diruntuhkan. Nah, asumsinya kenapa partai politik itu dibutuhkan? Asumsinya adalah rakyat adalah salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dan diikut sertakan dalam proses politik. Jadi kenapa ada partai politik? Karena rakyat dibutuhkan kesertaannya dan diperhitungkan perannya dalam dunia politik. Nah,
maka rakyat diberi peluang untuk menyusun atau mendirikan suatu partai politik ya dengan asumsi seperti tadi, bahwa rakyat penting dan diperhitungkan dan perlu diikut sertakan dalam proses politik, proses penentuan kebijakan. Nah, partai politik pada umumnya bersandar pada ideologi, baik itu sosialisme, liberalisme, agama, ataupun berdasarkan profesi. Nah, kalau yang tadi isme, sosialisme, liberalisme berarti berdasarkan keyakinan atau ideologi. Ada juga berdasarkan profesi, misalnya partai buruh dan lain-lain. Nah, menurut Miriam Budiarjo, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir dan anggotanya memiliki orientasi yang sama, nilai-nilai yang sama, dan cita-cita yang sama. Itu pengertian partai politik. Tujuan dari partai politik adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik melalui cara-cara yang konstitusional. Jadi dari pengertian ini kita bisa menyimpulkan sebetulnya pendapat Budiarjo ini sangat umum gitu ya. Kalau dilihat dari definisinya, suatu kelompok yang terorganisir dan anggotanya memiliki orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Cuma tentu dikhususkan dengan tujuan yang tadi. Tujuannya adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik melalui cara-cara yang konstitusional. Sedangkan menurut Carl Frederick, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan. Nah, dari dua pendapat ini kita bisa menyimpulkan bahwa partai politik itu ya bisa didirikan oleh siapa saja, kapan saja, tapi nanti untuk keikutsertaan dalam pemilu, nah itu memiliki syarat-syarat yang lain. Tapi mendirikan partai itu bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, jumlahnya mau berapa, berdasarkan apa saja juga boleh. Mau berdasarkan ideologi, berdasarkan keyakinan agama yang sama, ataupun dasar-dasar yang lain, itu tidak dimasalahkan, itu boleh. Dan tujuannya adalah untuk meraih kekuasaan politik, tentu melalui menambah jumlah anggota dan menarik simpati massa. Nah, jadi kalaupun misalnya kita satu kelas misalnya sepakat mendirikan partai politik, ya sah, boleh-boleh saja disebut partai apapun bisa. Nah, karena definisinya tadi dengan tujuan untuk meraih kekuasaan. Kemudian menurut Saltou, partai politik adalah sekelompok warga yang terorganisir dengan tujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum. Sedangkan menurut Sigmund Neumann, partai politik adalah aktivitas politik yang berusaha menguasai pemerintah serta memperebutkan dukungan rakyat melalui persaingan. Nah, itu di antara definisi-definisi partai politik, dan keseluruhannya sebetulnya hampir sama ya, hampir sama. Jadi sekelompok orang yang berkumpul bersatu punya orientasi, cita-cita yang sama, yaitu melakukan penguasaan politik atau perebutan kekuasaan dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan dasar kebijakan partai tersebut. Nah, tujuan partai politik yang pertama adalah menjadi wadah aktualisasi diri dari para warga negara. Jadi aktualisasi diri. Jadi wadah aktualisasi diri. Sebab salah satu kebutuhan manusia kan aktualisasi diri. Jadi menunjukkan eksistensinya di negara tersebut. Nah, eksistensi di suatu wilayah, di suatu negara ini bisa diperlihatkan melalui partai politik. Walaupun tentu partai politik bukan satu-satunya. Cuma tentu aktualisasi yang dimaksud di sini lebih khusus ke aspek aktualisasi dalam
sistem politik gitu. Aktualisasi diri dalam arti kehendak untuk memilih dan dipilih dan ikut terlibat dalam hal-hal yang terkait dengan politik, baik itu eksekusi ataupun legislasi ataupun yudikatif. Kemudian yang kedua adalah menjadi wadah agregasi kepentingan masyarakat. Nah, jadi yang kedua, partai politik ini tujuan dibentuknya adalah sebagai wadah agregasi, wadah pertemuan penggabungan kepentingan masyarakat. Jadi kalau kita memiliki satu aspirasi, maka salah satu wadah untuk menyampaikan aspirasi ini adalah melalui partai politik. Cuma masalahnya apakah aspirasi kita akan sampai? Nah, ini tentu perlu digodok. Nah, jadi apakah hanya pendapat pribadi atau pendapat banyak orang? Nah, ini yang akan menjadi sarana utama dari parpol, yaitu menggabungkan apakah ini pendapat seorang atau banyak orang. Kalau seorang ya mungkin sifatnya ya opini perseorangan, tapi kalau sudah menjadi tergabung dalam suatu wadah, bisa jadi ide-ide perubahan yang ada dalam pikiran kita misalnya ini bisa diterima dan dirasakan sama oleh warga-warga yang lain atau oleh individu-individu yang lain, sehingga pendapat ini bukan semata pikiran kita sendiri tetapi menjadi pikiran dan alat perjuangan atau target perjuangan yang hendak dicapai oleh banyak orang. Kemudian tujuan dari parpol yang ketiga adalah sebagai sarana meraih dan mempertahankan kekuasaan. Nah, ini mungkin yang menjadi pembeda dari partai politik dan organisasi yang lain. Kan kita ada ormas, ada orpol, ada organisasi masyarakat, ada organisasi politik. Nah, tujuan yang ke-1 dan kedua bisa jadi ini ada juga di ormas. Gitu ya, misalnya kita mengenal ormas-ormas baik keagamaan ataupun ormas-ormas yang lain kepemudaan. Nah, semuanya memiliki dua tujuan yang tadi disebut, yaitu sebagai wadah aktualisasi dan sebagai wadah agregasi. Tapi tujuan yang ketiga inilah yang menjadi pembeda parpol dari ormas, yaitu sebagai sarana meraih dan mempertahankan kekuasaan. Jadi untuk yang tidak atau belum berkuasa, nah wadahnya adalah melalui parpol, dan yang sudah berkuasa atau yang sedang berkuasa, maka parpol ini menjadi sarana untuk mempertahankan kekuasaan. Kemudian tujuan yang keempat adalah wadah sebagai wadah berhimpun bagi masyarakat atau kelompok yang memiliki ideologi dan kepentingan yang sama. Nah, itu 4 tujuan partai politik. Selanjutnya, fungsi partai politik. Fungsi partai politik ada beberapa yang bisa disampaikan. Yang pertama, misalnya partai revolusioner. Jadi fungsi partai politik yang pertama adalah fungsi sebagai partai revolusioner. Revolusi itu kan perubahan yang terjadi secara cepat dan serentak, masif. Maka fungsi partai politik yang pertama adalah revolusioner, yaitu berjuang mengubah seluruh tatanan organisasi pemerintahan, kebudayaan masyarakat, dan sistem ekonomi. Kemudian yang kedua, ada yang disebut sebagai partai konservatif atau partai tradisional, yaitu partai yang fungsinya untuk mempertahankan keadaan seperti apa adanya. Makanya di Amerika misalnya ada partai konservatif, ada partai disebutnya Demokrat gitu ya. Ada konservatif, ada Demokrat. Nah, karena di Amerika kan menganut hanya 2 partai. Jadi ada yang berfungsi untuk mengubah secara drastis, secara cepat, disebut revolusioner, dan ada yang untuk mempertahankan status quo, mempertahankan apa yang sudah terjadi dan apa yang sedang berlaku. Maka ini disebut sebagai konservatif atau tradisional. Menurut Mukhtar Mas'ud, ada 6 fungsi partai politik. Yang pertama adalah sebagai fungsi sosialisasi politik. Jadi fungsi sosialisasi politik. Jadi partai politik berfungsi sebagai alat untuk sosialisasi.
Misalnya yang tadi, misalnya ada seseorang memiliki pemikiran, kemudian disampaikan sehingga menjadi pemikiran bersama, lalu disampaikan kepada masyarakat secara umum. Nah, ini fungsinya sebagai sosialisasi gitu. Jadi misalnya Anda atau saya misalnya menjadi anggota salah satu partai, kemudian saya punya pemikiran. Nah, pemikiran saya ini disampaikan dalam wadah, kemudian sesudah jadi pemikiran bersama, kesepakatan bersama, maka disosialisasikan kepada publik, kepada masyarakat. Nah, itu fungsi pertama partai politik. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai fungsi partisipasi politik. Jadi fungsi parpol di sini adalah mendorong masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan politik, baik itu internal ataupun kegiatan eksternal atau eksternal. Intinya adalah mendorong masyarakat untuk ikut aktif dan tidak abai terhadap kepentingan-kepentingan atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara. Maka fungsi partai adalah sebagai partisipasi politik. Jadi orang yang aktif di partai tentu dia partisipasi politiknya jelas, tetapi untuk masyarakat yang tidak tergabung dalam parpol, maka mereka pun bisa begitu ya, bisa ikut andil. Salah satunya ya dengan cara mengajak mereka. Kemudian fungsi parpol yang ketiga adalah komunikasi politik, yaitu menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi. Jadi untuk mengkomunikasikan berbagai hal yang menjadi pendapat dan aspirasi masyarakat. Kemudian yang keempat adalah artikulasi kepentingan. Artikulasi itu taukid ya, penguatan kepentingan. Jadi dari berbagai masalah yang ada, berbagai kebijakan yang ada, maka dipilih salah satu yang menjadi stressing. Nah, ini namanya artikulasi ya, ditetapkan. Jadi fungsi parpol yang keempat adalah menyatakan kepentingan konstituen kepada badan politik atau pemerintahan. Jadi misalnya di DPR, di MPR, anggota DPR MPR dari parpol itu ya tugasnya kan menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Nah, ini dan memilah aspirasi yang mana yang akan disampaikan. Kan gak mungkin semua aspirasi masyarakat itu disampaikan secara langsung begitu, saking banyaknya kan gak mungkin. Maka dipilih yang mana yang akan disampaikan, maka ini nih yang disebut dengan artikulasi kepentingan. Yang mana yang sesuai dengan kepentingan partai, maka disampaikan di badan politik atau badan pemerintahan. Maka ini yang disebut dengan artikulasi kepentingan. Kemudian fungsi parpol yang kelima adalah sebagai agregasi kepentingan. Jadi agregasi kepentingan, seperti tadi sudah disebutkan di awal, agregasi artinya memadukan, menggabungkan. Jadi fungsi parpol adalah memadukan kepentingan masyarakat dan menyusunnya menjadi sebuah program kerja. Jadi itu yang disebut dengan agregasi kepentingan. Dan yang terakhir, fungsi parpol adalah pembuat kebijaksanaan. Maka ini yang dimaksud dengan pembuat kebijaksanaan adalah fungsi parpol yang mampu meraih kekuasaan. Jadi untuk parpol yang mampu meraih kekuasaan, maka mereka memiliki fungsi yang lebih spesifik adalah membuat kebijakan, karena mereka ada di level legislasi dan di level eksekusi. Nah, anggota-anggota yang anggota-anggota parpol yang menang misalnya dan berhasil masuk ke DPR dan menjadi anggota DPR MPR, maka mereka punya kewajiban untuk membuat kebijakan, baik itu undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang lainnya. Begitu juga jika parpol ini menjadi pemenang dalam pemilu presiden misalnya, maka tentu dia juga mendapatkan privilege, kekhususan untuk membuat kebijakan. Nah, itu 6 fungsi parpol menurut Mokhtar Mas'ud. Selanjutnya
klasifikasi atau pembedaan jenis-jenis partai politik. Nah, berdasarkan komposisi dan fungsi keanggotaannya, jadi ada beberapa pembagian ini, beberapa klasifikasi. Klasifikasi yang pertama ini berdasarkan komposisi atau fungsi keanggotaan. Terbagi dua, jadi ada yang disebut dengan partai massa, ada yang disebut dengan partai kader. Yang pertama, partai massa adalah partai yang mengandalkan kekuatan jumlah anggota. Itu mengandalkan jumlah anggota. Jadi semakin banyak maka semakin kuat. Nah, ini partai massa. Sedangkan yang kedua disebut dengan partai kader. Partai kader ini jumlah massanya mungkin tidak banyak, tetapi suaranya sangat berpengaruh di tengah masyarakat. Gitu, berpengaruh di tengah masyarakat. Jadi partai yang memiliki kader-kader yang kuat. Kemudian berdasarkan jumlah sistem dalam partai atau berdasarkan sistem negara dalam mengatur kepartaian ini. Jadi ini tidak tergantung ke partainya, tapi tergantung ke sistem di negaranya. Nah, ada partai tunggal, one party system, partai tunggal. Nah, ini biasanya dipakai di negara yang baru merdeka, atau di negara yang multi etnis, atau di negara komunis. Tujuannya adalah menghindari gejolak sosial politik. Nah, ini sistem partai tunggal namanya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan sistem multipartai. Nah, ini karena keanekaragaman yang sangat banyak gitu. Misalnya keanekaragaman suku, agama, ras, dan golongan, maka biasanya negara ini menganut sistem multipartai. Ini terjadi di negara kita. Jadi partai di kita kan bisa banyak, sampai 50-an lebih partai peserta pemilu, apalagi kalau yang dihitung dengan yang tidak ikut serta, maka ini sangat banyak. Sistem ini di sistem multipartai ini menyebabkan tidak adanya dominasi satu partai, sehingga partai harus melakukan koalisi. Jadi karena saking banyak dan beragamnya, dan rata-rata tidak sampai di atas 30%, sangat jarang gitu ya partai yang suaranya melebihi 30% di sistem multipartai. Ini mengakibatkan tidak adanya dominasi satu partai, sehingga partai-partai tersebut perlu untuk melakukan koalisi. PDIP saja yang kemarin menang itu kan hanya di atas 20%, tidak sampai ke 30%. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan sistem dui partai. Jadi sistem dua partai. Jadi dalam satu negara hanya ada dua partai saja. Nah, ini terjadi misalnya di Amerika Serikat, di Inggris, di Filipina, dan lain-lain. Ini hanya ada dua partai. Jadi partai pemenang dan partai oposisi, atau partai yang berkuasa dan partai yang oposisi. Selain itu, jadi hanya dua itu saluran masyarakat untuk ikut terlibat dalam politik. Nah, itu pengertian parpol, fungsi parpol, dan klasifikasi atau jenis-jenis partai politik. Sekarang kita masuk ke pemilihan umum. Apa itu pemilihan umum? Pemilihan umum biasanya disebut dengan political market, gitu ya, pasar politik. Jadi tempat partai-partai politik menjajakan ide, menjajakan dagangannya. Ya, dagangannya tidak lain ide-ide dan konsep-konsep perjuangannya. Nah, jadi menurut Indria Samego, pemilu adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial atau kontrak dengan masyarakat, baik antara peserta pemilu dengan pemilih, serta melakukan serangkaian aktivitas politik. Jadi di masa pemilu ini biasanya partai-partai politik aktif. Partai yang ideal kan seharusnya tidak hanya berfungsi di masa pemilu saja, tapi rata-rata sih memang mayoritas, kebanyakan aktivitas politik ini banyak terjadi di waktu pemilu.
Yang dimaksud aktivitas politik di sini misalnya kampanye, propaganda, iklan politik, dan lain-lain. Bahkan yang negatif pun ya terjadi, misalnya suap menyuap, beli suara, dan lain-lain juga terjadi di pemilihan umum. Nah, itu pengertian pemilu. Tujuan pemilu menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2003, pemilu bertujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Nah, ini tujuan pemilu secara umum. Tujuan pemilu terkait dengan DPR, DPD, dan DPRD. Jadi memilih wakil rakyat dan wakil daerah. Sedangkan masih dalam undang-undang yang sama tentang pemilu presiden dan wakil presiden, pemilihan umum berfungsi atau definisinya adalah memilih presiden dan wakil presiden yang memperoleh dukungan rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintahan negara untuk mencapai tujuan nasional atau untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu tujuan pemilu. Kemudian asas pemilu yang pertama, mungkin sebetulnya ini sudah jelas ya, luber jurdil. Di asas pemilu itu langsung di negara kita langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi asas pemilu kita langsung, jadi harus langsung, tidak ditunda-tunda, serentak langsung semuanya dalam waktu yang sama. Kemudian umum, tidak ada yang dikecualikan. Kemudian bebas, tidak ada yang boleh mengekang atau boleh mendominasi dalam arti mendoktrin atau mempengaruhi dalam arti memaksa yang lain. Dalam hal pemilu ini bebas, jadi semuanya memiliki free will, kehendak yang bebas untuk memilih atau untuk memberikan suaranya kepada siapapun. Kemudian yang keempat, luber, rahasia. Langsung, umum, bebas, rahasia. Jadi sifatnya rahasia. Artinya rahasia di sini ketika menyampaikan suaranya itu dilakukan secara rahasia, walaupun bisa jadi di masa pemilu dia menunjukkan tidak ada yang rahasia, dia dari partai mana kan tidak rahasia. Tetapi dalam pemilihan dia memilih siapa, sebab kan dalam satu partai pun ada banyak kader, banyak kandidat, yang mana itu rahasia disampaikannya. Kemudian yang kelima, jujur. Jadi harus jujur, semuanya harus jujur, baik penyelenggara ataupun pelaksana ataupun pemilih. Dan yang keenam, adil. Jadi pemilu ini landasan atau asasnya adalah keadilan. Nah, itu asas pemilu. Selanjutnya penjelasan tentang bagaimana sistem pemilu yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia ada dua kan, yang pertama pemilu legislatif yang tadi DPR, DPD, dan DPRD, ada pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilu legislatif biasanya di dalam teori itu ada dua jenis, ada single member constituency dan ada multi member constituency atau proportional representation. Jadi ada single member, atau ini single member ini artinya satu anggota, berarti satu wilayah hanya diwakili oleh satu anggota. Kemudian yang kedua ada multi member atau proporsional. Jadi satu daerah dari satu daerah lebih dari satu wakil. Nah, jadi yang pertama dalam negara kita disebut dengan sistem distrik. Jadi satu daerah pemilihan itu hanya diwakili oleh satu orang. Sedangkan multi member berarti satu daerah pemilihan itu di proporsional, dihitung secara proporsional jumlahnya. Jadi tidak satu utusan, tapi beberapa utusan ditentukan. Kemudian bagaimana misalnya satu daerah Kabupaten A misalnya itu berapa wakil. Nah, ini ditentukan berapa kursi, kemudian
satu kursi berapa suara untuk mencapainya. Nah, ini ditentukan. Ini disebutnya multi member atau sistem proporsional. Nah, di Indonesia sendiri dua-duanya berlaku, bahkan mungkin bisa dikatakan jadi sistem ketiga gitu ya, sistem distrik, sistem proporsional, dan sistem campuran. Nah, di Indonesia sistem ketiga campuran, dua-duanya berjalan. Single member atau satu distrik satu utusan itu disebutnya DPD ya, DPD. Dan multi member atau proporsional ini di DPR dan DPRD. Kemudian sistem distrik yang single member ini tentu ada kelemahannya itu kurang memperhatikan partai kecil dan minoritas. Jadi yang minoritas ini ya tidak ada dihitung begitu. Misalnya kemarin DPD itu kan calonnya sangat banyak, sedangkan yang bisa jadi hanya Jawa Barat misalnya hanya 4 orang begitu. Ini sistem distrik. Bahkan kalau di Amerika ya cuma satu distrik ya satu calon. Nah, ini kan kurang memperhatikan partai-partai yang suaranya kecil atau yang minoritas. Nah, dan jika jumlah partainya banyak, ini kelemahan yang kedua, jika jumlah partai banyak, maka akan banyak sekali suara yang hilang. Jadi suara yang hilang semakin besar. Anggap saja 100%, kemudian karena partainya banyak, partai pemenang itu hanya mendapat 30%, berarti 70% terbagi ke partai-partai lain yang jumlahnya sedikit, yang bukan jumlah sedikit, partai-partai yang sangat kecil. Maka ini menyebabkan banyak suara yang hilang. Artinya kekuatan partai atau kekuatan legitimasi pemenang ini menjadi sangat lemah karena hanya 30%, sedangkan 70% itu terbagi ke partai-partai yang kecil. Namun ada keuntungannya. Yang pertama, misalnya calon lebih dikenal oleh pemilih. Jadi orang akan lebih aware gitu ya, akan lebih memperhatikan calon yang dia pilih kalau yang akan naik hanya satu dibanding dengan calon yang multi member tadi yang banyak. Itu kan ya tidak akan diteliti semuanya, mungkin ya yang dilihat dan diteliti ya yang sesuai dengan kehendak dia saja. Tapi kalau ini kan nanti karena satu distrik satu calon, maka yang menjadi calon ini akan diteliti dengan lebih begitu. Jadi seperti itu. Kemudian keuntungan yang kedua, mendorong proses integrasi parpol karena kursi yang diperebutkan satu. Nah, jadi nanti mungkin akan terjadi integrasi. Jadi partai-partai yang kecil mungkin akan menggabungkan suaranya untuk mendukung salah satu yang bisa menjadi pemenang. Nah, dengan keuntungan yang lain akan mengurangi jumlah parpol. Jadi ya semakin banyak parpol kan jadi semakin bising lah begitu. Maka dengan sistem distrik sih memang salah satu keuntungannya jumlah parpol menjadi lebih sedikit. Sedangkan keuntungan proporsional atau ya sistem berproporsional, ini keuntungan pertama, perwakilan menjadi berimbang. Sistem ini akan berusaha mengurangi kelemahan dari sistem distrik. Jadi tidak akan ada suara yang hilang karena sistem perwakilan berimbang. Jadi kalau misalnya di satu parlemen misalnya, maka kalau menggunakan sistem proporsional ya akan ada banyak begitu ya. Selain banyak anggotanya, banyak juga suara atau kepentingan masyarakat yang akan disampaikan, yang akan bisa disampaikan dan menjadi arah kebijakan negara atau arah kebijakan politik dibanding hanya satu gitu. Namun ada kelemahannya. Yang pertama, mempermudah fragmentasi dan tumbuhnya partai baru. Jadi dengan sistem proporsional, partai-partai akan tumbuh berkembang layaknya jamur di musim hujan lah begitu. Jadi seperti di Indonesia tahun 99 itu jumlah parpol sangat banyak karena menganut proporsional. Kemudian kelemahan yang kedua, calon terpilih lebih terikat dengan parpol. Jadi
nanti akan sulit dibedakan apakah si calon ini sedang memperjuangkan rakyat atau memperjuangkan parpolnya. Nah, karena sistemnya proporsional begitu. Jadi bisa jadi malah nanti suara rakyat tidak disampaikan, gitu ya. Tapi yang disampaikan ya lebih ke suara parpolnya. Dan kelemahan yang ketiga, banyak parpol ini menyulitkan stabilitas pemerintahan. Nah, itu penjelasan tentang sistem yang terjadi atau teori pemilihan umum yang terjadi di berbagai negara. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Nah, silakan nanti Anda kaji lebih jauh, kaji lebih lanjut, bisa dengan cara membaca di internet atau membaca buku-buku yang lain, atau bisa langsung ke undang-undangnya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan tentang aspek politik, sehingga nanti Anda bukan hanya menjadi objek politik tapi menjadi subjek politik di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.